Rasanya, semua orang menyukai bunga-bunga yang bermekaran. Selalu terasa indah dan nyaman. Suasana semakin segar dari aroma khasnya yang memancar. Mata ini tak bosan menikmati variasi warna-warninya. Namun, tahukah kita bahwa bagaimana proses kuntum bunga tumbuh kembang dan bermekaran? Siapakah yang menumbuhkannya? Mungkin ada yang berpikiran, untuk apa memikirkan hal-hal seperti itu? Yang penting dinikmati saja bunga-bunga cantik itu. Toh, mekarnya juga sebentar lagi, lama-lama layu. Memang sepertinya kelihatan sepele. Tapi coba kita cermati dan renungkan sejenak. Banyak hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari bunga-bunga ini. Yang pertama, bunga yang sedang mekar dan harum semerbak tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada suatu proses dan perlakuan khusus terhadap tanaman tersebut. Diawali dengan menyediakan media atau tempat, atau sering kita sebut pot bunga. Pot tersebut lalu diisi dengan tanah, lalu bibit atau tangkai tanaman dibenamkan di tanah yang sudah disiapkan. Kemudian tanaman tersebut disiram, dirawat setiap hari, dan diberi pupuk agar tetap subur. Hal ini dilakukan berulang-ulang dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Ada yang hidup, namun ada juga yang mati. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tanaman itu pun tumbuh, lalu muncul bunga-bunganya yang mekar berseri. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Saat benih cinta ditanam di rahim ibu, lalu kita lahir di dunia ini, dirawat dengan penuh cinta, sayang, dan ketulusan, hingga kita bisa menjadi seperti saat ini. Semua ini karena jasa ibu dan ayah kita. Kita ibaratkan kesuksesan adalah sekuntum bunga. Sama saja, orang-orang hanya melihat suksesnya saja. Padahal orang-orang yang sukses telah mengalami proses pahit getirnya perjuangan. Sudah berkorban cukup banyak. Pernah gagal berkali-kali, ditipu, dikhianati, dan kesakitan-kesakitan lainnya. Tetapi karena jiwanya yang kuat, maka dipupuk dengan kesabaran dan kerja keras, serta ikhtiar yang terus-menerus, dan pantang menyerah. Akhirnya, dengan kegigihan tersebut, dapat meraih kesuksesan. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari indahnya sekuntum bunga, bahwa ternyata ada makhluk hidup lain yang cukup banyak di area tanah pada pot bunga tersebut. Di sana ada cacing, ada lipan, serangga, dan makhluk-makhluk hidup kecil lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa banyak hewan-hewan yang mengharapkan hidup dari tanaman tersebut. Belum lagi ada kumbang, kupu-kupu, dan capung. Mereka menggantungkan hidupnya dari kehidupan tanaman tersebut. Jika kita analogikan dengan kehidupan kita, maka beruntung dan bersyukurlah kita
jika saat ini banyak orang-orang lain yang dapat hidup atau bertahan hidup karena kita. Jika kita analogikan dengan kehidupan kita, maka beruntung dan bersyukurlah kita jika saat ini banyak orang-orang lain yang dapat hidup dan bertahan karena kita. Harta, makanan, minuman, pakaian yang dimiliki seringkali dibagikan kepada orang lain. Sungguh kehidupan yang adil dan indah, yang berpunya menyantuni yang papa dan lemah. Seseorang itu luar biasa adalah apabila ia banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang selalu memberikan manfaat bagi sesamanya. Dia bahagia saat melihat orang lain bahagia. Orang-orang seperti inilah yang akan selalu mendapat balasan yang baik dan ganjaran yang melimpah dalam kehidupannya. Suksesnya saja.